Oke, selamat bergabung kembali di berfisika.com bersama Kak Wawan. Oke, dalam kesempatan kali ini kakak ingin mencoba membahas tentang apa aja sih yang dipelajari dalam fisika. Nah, kita kan tahu tuh fisika memang ilmu yang eh, sangat ditakuti oleh sebagian orang atau sangat tidak disenangi. Oke, nah sebenarnya di fisika itu kita belajar apa sih sebenarnya intinya gitu loh. Nah, kakak merangkum ilmu fisika itu ke dalam 6 part, 6 bagian. Jadi sebenarnya bagi teman-teman yang eh, ingin lebih dalam mengetahui tentang seluk-beluk fisika atau ingin lebih mengerti tentang bagaimana belajar fisika, nah kakak ingin merangkum bahwa keseluruhan dalam dunia fisika yang mengagumkan itu kita hanya dapat belajar 6. Oke, apa aja? Yuk kita eh, jabarkan satu persatu. Yang pertama itu adalah tentang mekanika klasik. Oke, satu, mekanika klasik. Kenapa disebut klasik? Nah, klasik itu kan biasanya jadul gitu ya. Nah, atau kebalikan dari modern. Makanya nanti ada lawannya dari mekanika klasik yaitu mekanika modern atau mekanika kuantum. Oke. Nah, di mekanika klasik itu kita belajar apa? Mekanika itu kan sesuatu hal yang bergerak, tinjauan sesuatu ilmu yang meninjau tentang sesuatu yang bergerak. Jadi nanti hal-hal yang berkaitan dengan gerak itu nanti di mekanika klasik. Nah, terlebih mekanika klasik ini meninjau benda-benda yang ukurannya makro, ukurannya besar dan kecepatannya sangat jauh, sangat jauh sekali dari kecepatan cahaya. Artinya kecepatannya sangat rendah gitu ya. Nah, ini mekanika klasik. Nah, contohnya misal di mekanika klasik kita akan belajar apa aja. Contoh babnya misalkan tentang gerak kinematika yang kemarin sudah kita bahas, gerak kinematika misalnya. Kemudian apalagi misalkan tentang gaya ya, gaya Newton, hukum Newton. Oke, tentang gaya gitu ya. Terus apalagi misalkan usaha energi masuk sini, usaha energi. Oke, apalagi impuls momentum masuk lagi, impuls momentum. Apalagi dinamika rotasi masuk sini ya, dinamika rotasi, dinamika rotasi. Apalagi misal terakhir fluida bisa, nanti selanjutnya bisa yang lainnya dan sebagainya. Oke, yang kedua kita akan belajar apa? Yang kedua kita akan belajar tentang relativitas. Nah, relativitas, kenapa dicantumin nomor 2 relativitas? Relativitas itu asal katanya kan dari kata relatif. Relatif itu artinya bergantung siapa yang mengamati. Artinya nanti di dunia relatif itu bakal ada minimal dua pengamat gitu ya, maksimalnya tidak terbatas. Oke, kita tinjau misalkan dua pengamat. Nah, relativitas itu nanti ilmu-ilmu fisika yang berkaitan dengan beberapa pengamat yang mengawati suatu peristiwa, namun peristiwa tersebut dengan kecepatannya apa? Mendekati cahaya. Nanti misalkan ini berkaitan dengan kecepatannya mendekati C. Oke, nanti kalau di SMA kita akan belajar relativitas khusus Einstein. Oke, kalau di kuliah nanti mungkin ada relativitas umumnya. Oke, yang nomor selanjutnya nomor 3 kita akan belajar apa? Kita akan belajar termodinamika. Oke, termodinamika. Nah, ini termodinamika itu terdiri dari dua kata ya, termo dan dinamik. Oke, termo itu suhu, dinamika itu adalah perubahan. Nah, jadi artinya berkenaan dengan sesuatu dinamika, perubahan-perubahan berkaitan dengan suhu. Oke, apa aja misalkan yang dipelajarinya? Ada suhu, ada kalor, ada statistik partikel-partikelnya. Oke, misalkan nanti bab apa aja? Misalkan kalau di bab fisika misalkan ada suhu dan kalor gitu ya, suhu dan kalor. Terus apa lagi
lagi, misalkan ada partikelnya banyak tuh, dan bergerak gitu. Misalkan teori kinetik gas. Terus nanti ada bab termodinamika sendiri ya, termodinamika misalnya dan sebagainya gitu ya. Oke, nanti dijelaskan lebih lanjut. Oke, nomor selanjutnya nomor 4. Nah, apalagi nomor 4, yaitu misalkan tentang optik. Oke. Nah, di bab optik ini yaitu akan belajar berkenaan dengan cahaya ya, interaksi cahaya, apakah itu sifat cahayanya, gelombang cahayanya, ataupun alat-alat yang berkaitan dengan cahaya, misalkan lensa, mikroskop, apalagi cermin dan sebagainya. Misalkan kita mengenal, misalkan nanti ada pembiasan, misalnya pembiasan babnya di fisika itu, apalagi interferensi, difraksi ya, difraksi gitu ya. Terus misalkan ada alat-alat optik, ada alat-alat optik, cermin dan sebagainya. Oke, nomor 5. Oke, nomor 5 apa? Nomor 5 adalah elektrodinamika. Elektromagnetisme, maaf. Elektromagnetis. Nah, elektromagnetis itu dua kata, elektro dan magnet. Magnetis artinya listrik dan magnet. Jadi dalam kaidah nomor 5 ini kita akan belajar segala hal yang berhubungan dengan listrik, magnet ya. Apakah interaksi keduanya dan sebagainya. Misalkan nanti di bab fisika itu nanti ada listrik statis gitu ya, listrik statis. Apalagi listrik dinamis ada ya, listrik dinamis boleh, listrik dinamis. Apalagi misalkan RLC boleh, ada RLC, ada RLC. Terus tentang magnet ya, tentang magnet boleh, tentang magnet, medan magnet gitu ya, atau sumber magnet. Kemudian ada lagi campurannya gitu, induksi ya, induksi elektromagnetik, induksi elektromagnetik. Nah, final ya, final chapter nomor 6. Apa itu nomor 6? Nomor 6 adalah kebalikan ini. Awal berarti pasti ada ujung. Nah, ujungnya ini adalah mekanika kuantum. Oke. Mekanika kuantum. Nah, inilah mekanika kuantum ini pemungkas, artinya penutup serangkaian ilmu-ilmu fundamental ini, ilmu-ilmu yang dasar ini, basic ini, menjadi suatu kesimpulan yang sangat amazing, sangat very excellent gitu. Di dunia kuantum ini segala hal yang sekarang kita nikmati itu karena adanya mekanika kuantum. Ilmu yang inilah yang akan merintis atau mengantarkan kita ke dunia yang sangat-sangat serba cepat ini, sangat-sangat serba mudah ini. Oke. Di dunia mekanika kuantum itu adalah mempelajari hal ya, sesuatu yang berhubungan dengan makroskopis dan submakroskopis gitu. Maaf, mikroskopis dan submikroskopis. Maaf, kalau makro itu yang ini ya, ini mikro. Jadi berhubungan dengan sesuatu yang mikro, yang kecil, namun subnya juga yang sangat-sangat kecil, very kecil ya. Jadi di sini misalkan di bab-bab yang dipelajarinya misalkan apa, efek fotolistrik misalnya, efek fotolistrik. Nah, ini pengantar mekanika kuantum itu karena adanya efek fotolistrik. Nah, diawali dengan efek fotolistrik inilah dunia fisika ini berubah, kemudian menjadilah mekanika kuantum atau fisika modern ini lahir ya. Kemudian misal efek Compton gitu ya, efek Compton. Terus nanti kalau misalkan lanjut di kuliah nanti ada prinsip ketidakpastian Heisenberg misalnya, ketidakpastian Heisenberg.
Terus ada lagi misalkan nanti tentang sifat dualisme cahaya ya, dualisme partikel atau cahaya, dualisme partikel cahaya gitu ya. Oke, dan yang terakhir mungkin yang sangat very fundamental, sangat fundamental sekali di bab ini, yaitu dengan adanya persamaan Schrödinger ya. Persamaan Schrödinger. Nah, jadi persamaan Schrödinger itu memudahkan kita mengetahui keberadaan partikel dengan suatu persamaan gelombang yang ya tanda kutip memerlukan bukan sedikit, memerlukan banyak pendalaman pemahaman materi matematika. Oke, mungkin pemahaman yang pemaparan yang singkat ini kakak cukupkan sekian. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton channel ini semakin bersemangat, semakin antusias, dan semakin ingin mempelajari lebih dalam tentang dunia fisika yang mengagumkan ini. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah.